Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Kejaksaan, senang sekali saya kembali menyapa kalian dalam podcast Kejaksaan Negeri Banyuasin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Semoga dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam aktivitas, dan tentunya semangat untuk menambah wawasan khususnya di bidang hukum. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu mengenal tugas dan fungsi kejaksaan di tengah masyarakat. Kalau mendengar kata kejaksaan, apa sih yang langsung terlintas di benak kalian? Mungkin sebagian besar akan menjawab jaksa itu hanya hadir di ruang sidang, menangani perkara pidana, atau menuntut pelaku dari kejahatan tersebut. Anggapan tersebut tidak salah, tetapi sebenarnya itu hanyalah sebagian kecil dari tugas dari jaksa itu sendiri. Di balik itu semua, kejaksaan juga memiliki berbagai peran penting lainnya, mulai dari memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mendampingi pemerintah dalam bidang hukum, mengawal pembangunan, hingga memberikan berbagai pelayanan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, agar pembahasan kita semakin jelas, maka hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Ibu Erni Yusnita SHMH. Selamat datang Ibu, terima kasih telah berkenan hadir di podcast kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Davina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih undangannya Mbak Davina. Saya merasa senang dapat hadir dan berbincang bersama masyarakat Banyuasin melalui podcast ini. Saya tentunya berharap pertemuan kita hari ini dapat menjadi sarana edukasi sehingga masyarakat semakin mengenal kejaksaan, memahami tugas dan fungsi kami, serta mengetahui bahwa kejaksaan selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, humanis, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat. Karena pada dasarnya penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum semata, tetapi membutuhkan dukungan tentunya serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Nah, baik deh. Untuk memulai podcast kita hari ini, mungkin kita masuk dari pertanyaan yang paling mendasar dulu, Bu. Boleh. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya Kejaksaan Republik Indonesia itu? Karena pastinya masih banyak sekali masyarakat itu yang belum memahami secara utuh peran dari kejaksaan. Baik Mbak Davina, pertanyaan yang sangat baik ya. Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki berbagai kewenangan lain sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun bila dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, kejaksaan itu adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga agar hukum dapat ditegakkan secara adil, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi tugas kejaksaan itu tidak hanya berbicara tentang penuntutan di pengadilan, kami juga memiliki fungsi pencegahan, pelayanan hukum, pendampingan hukum kepada pemerintah, penyuluhan hukum kepada masyarakat, hingga berbagai tugas lain yang bertujuan menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Oke, Ibu, berarti sebenarnya peran kejaksaan itu sangat luas, Bu ya, tidak hanya muncul ketika ada perkara pidana saja, seperti itu, Bu ya. Betul sekali Mbak Davina. Jadi kami juga ingin masyarakat ini memahami bahwa kejaksaan ini hadir bukan hanya ketika seseorang itu berhadapan dengan hukum semata. Sebaliknya kami juga hadir sebelum terjadi suatu pelanggaran, yaitu melalui berbagai upaya pencegahan. Misalnya di bidang intelijen melakukan kegiatan penyuluhan hukum, baik itu di sekolah, di desa maupun di berbagai komunitas masyarakat. Tujuannya tentunya sederhana, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga pelanggaran hukum dapat diminimalkan. Karena masyarakat yang memahami hukum tentu akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Berarti
jika bisa dianalogikan, kejaksaan itu bukan hanya berperan sebagai pihak yang menyelesaikan masalah hukum ya Bu ya, tetapi juga ikut mencegah agar permasalahan-permasalahan tersebut itu tidak terjadi, seperti itu Bu. Benar sekali Mbak Davina. Jadi ibaratnya itu seperti di dunia kesehatan ya. Selain mengobati orang sakit, tentu kita akan lebih baik apabila kita juga melakukan upaya pencegahan agar masyarakat itu tetap sehat. Begitu pula dalam penegakan hukum. Jadi selain menangani perkara, kejaksaan juga berupaya membangun budaya sadar hukum melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya Bu ya, ke segmen yang selanjutnya. Jika berbicara mengenai tugas dan fungsi kejaksaan itu sendiri, mungkin masyarakat ini sering mendengar beberapa bidang yang ada di kejaksaan, seperti bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, bidang intelijen, dan bidang bidang perdata dan tata usaha negara, serta beberapa bidang lainnya. Nah, mungkin pada podcast ini bisa Ibu jelaskan satu persatu nih peran dan fungsi dari setiap bidangnya masing-masing agar masyarakat ini bisa memahami fungsi dan peran terhadap bidang-bidang tersebut. Baik Mbak Davina, kita mulai dulu dari bidang tindak pidana umum atau biasa disebut PIDUM. Nah, kalau bidang ini tentunya adalah bidang yang paling sering dikenal masyarakat karena berkaitan langsung dengan proses penanganan perkara di bidang tindak pidana umum. Misalnya perkara pencurian, penganiayaan, penipuan, narkotika, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai tindak pidana lain yang diatur di dalam KUHP dan KUHAP. Kalau yang sekarang ada yang baru. Nah, dalam bidang ini jaksa di Kejaksaan Negeri Banyuasin itu bertugas meneliti berkas perkara yang sudah disampaikan oleh penyidik, dan setelah dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan, jaksa akan melakukan penuntutan ke pengadilan negeri hingga memperoleh putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan perlu dipahami masyarakat juga bahwa setiap proses tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap perkara dapat ditangani secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Kemudian lanjut ya, kita ke bidang tindak pidana khusus ya. Boleh. Bidang tindak pidana khusus ini adalah salah satu bidang yang memiliki tugas menangani tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya tentu yang paling terkenal itu adalah penanganan tindak pidana korupsi. Betul. Namun sebenarnya di tindak pidana khusus ini tidak hanya terbatas pada perkara korupsi, tapi juga ada beberapa perkara lain yang menjadi kewenangan dari kejaksaan berdasarkan dengan undang-undang. Yang ingin kami tekankan kepada masyarakat adalah bahwa penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus ini hanya bertujuan menghukum pelaku. Tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah serta melindungi keuangan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik Ibu, berarti pada bidang Pitsus ini yang ingin diwujudkan itu bukan hanya sekedar proses hukumnya, tetapi juga terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Betul sekali Mbak Davina. Jadi memang karena setiap rupiah keuangan negara itu yang dapat diselamatkan pada akhirnya tentu akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan maupun program-program kesejahteraan lainnya. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan dari bidang PIDUM dan bidang Pitsus ya tadi teman-teman. Betul. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Mungkin bidang perdata dan tata usaha negara ini bisa dibilang cukup asing di kalangan masyarakat Bu ya, bukan asing sih. Mungkin masyarakat itu sering bertanya-tanya apa sih sebenarnya bidang perdata dan tata usaha negara ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Bu peran dan Betul fungsi sekali terkait Mbak bidang Davina. tersebut. Memang kalau disebut di sini kan bidang perdata dan tata usaha negara ya. Apa sih sebenarnya iya, bidang perdata dan tata usaha negara tersebut? Padahal memang bidang ini
memiliki peran yang sangat penting. Melalui bidang ini, jaksa dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara, Mbak Davina, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam kapasitas tersebut, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD sesuai dengan kewenangannya. Misalnya, ketika pemerintah daerah, terutama ya di Kabupaten Banyuasin, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur atau menghadapi sengketa terkait dengan aset milik pemerintah, maka Kejaksaan Negeri Banyuasin itu dapat memberikan pendampingan hukum agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentunya tujuannya bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan bahwa pembangunan itu berjalan secara tepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Itu Mbak Davina. Baik Ibu, berarti kejaksaan ini juga berperan sebagai mitra pemerintah untuk memastikan pembangunan yang berjalan sesuai dengan aturan. Seperti itu Bu. Betul sekali. Jadi pendampingan hukum itu justru bertujuan memberikan rasa aman kepada penyelenggara pemerintahan dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan ketentuan hukum dari undang-undang yang berlaku. Baik, nah seperti itu teman-teman penjelasan terkait bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Republik Indonesia. Nah selanjutnya kita masuk ke bidang intelijen kejaksaan. Nah apa sih Bu bidang intelijen kejaksaan itu? Karena biasanya masyarakat ini ketika mendengar intelijen itu wah penuh rahasia nih, aku menyamar nih seperti itu. Nah sebenarnya betul. apa Bu bidang intelijen itu? Iya betul tuh Mbak Davina. Itu memang salah satu anggapan yang cukup sering muncul betul, ya. Padahal tugas intelijen kejaksaan itu justru jauh lebih luas daripada seperti itu. Jadi bidang intelijen itu bertugas melakukan deteksi dini, pengamanan pembangunan strategis, pengumpulan data, informasi dari berbagai kegiatan pencegahan. Selain itu, intelijen kejaksaan juga aktif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Contohnya, jaksa masuk sekolah. Pernah dengar kan Mbak Davina ya? Ibu, pernah. Ada penyuluhan hukum kepada perangkat desa, kemudian organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok pelajar dan mahasiswa. Harapannya tentunya masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum sejak dini. Itu Mbak Davina. Seperti itu Bu, berarti kejaksaan ini juga melakukan pendekatan tidak hanya represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga preventif melalui edukasi melalui program tersebut seperti itu Bu ya. Betul Mbak Davina, karena kan membangun kesadaran masyarakat kesadaran hukum itu jauh lebih baik daripada harus menyelesaikan perkara hukum setelah terjadi pelanggaran. Itulah mengapa kegiatan penyuluhan hukum terus kami lakukan secara berkelanjutan. Baik, seperti itu teman-teman penjelasan terkait bidang intelijen. Jadi bukan hanya sekedar menyamar, bukan hanya tentang rahasia, tetapi itulah bidang intelijen kejaksaan. Oke, next Bu ya, kita lanjut ke bidang selanjutnya yaitu bidang pemulihan aset. Nah, biasanya dikenal bidang PAPBB Bu ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Bu bidang PAPBB jadi itu? Bidang pemulihan aset ini memiliki tugas melakukan pelacakan, pengamanan, pengelolaan, hingga pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana maupun aset negara sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, dengan adanya pemulihan aset, tentunya penegakan hukum itu tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan, tapi juga berupaya mengembalikan kerugian negara agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Dan hal ini tentunya menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan manfaat yang nyata. Itu Mbak Davina. Baik Ibu, terima kasih. Berarti bidang PAPBB ini ialah bidang yang mengurus barang bukti lah, singkatnya seperti itu Bu. Betul, aset atau barang bukti. Atau barang bukti seperti itu teman-teman. Baik, next ke bidang yang selanjutnya yaitu bidang pembinaan. Mungkin masyarakat jarang Bu ya mendengar bidang pembinaan ini. Nah,
Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu terkait fungsi dan tugasnya? Iya Mbak Davina, jadi bidang pembinaan ini walaupun tidak berhubungan langsung dengan penanganan perkara, tapi bidang pembinaan ini memiliki peran yang sangat penting. Bidang ini bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, keuangan, barang milik negara, teknologi informasi, hingga sarana dan prasarana. Dengan dukungan bidang pembinaan, tentunya seluruh pelaksanaan tugas kejaksaan dapat berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel. Jadi bisa dikatakan bahwa bidang pembinaan itu merupakan pondasi yang mendukung seluruh pelayanan kejaksaan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Banyuasin. Baik, menarik sekali Ibu. Berarti bidang pembinaan ini juga merupakan bidang yang sangat penting Bu ya dalam kejaksaan. Betul. Nah teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, ternyata setiap bidang itu memiliki fungsi yang saling melengkapi loh. Nah, mungkin masyarakat selama ini hanya melihat hasil akhirnya saja. Padahal di balik itu terdapat banyak tugas yang dikerjakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan kewenangannya. Setelah kita mengetahui berbagai tugas dan fungsi kejaksaan secara umum, sekarang kita ingin mengenal lebih dekat Kejaksaan Negeri Banyuasin. Boleh ya Bu ya? Boleh dong, masa nggak boleh? Nah, mungkin banyak masyarakat bertanya Bu, apa sih sebenarnya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk masyarakat di setiap harinya? Makasih Mbak Davina. Jadi Kejaksaan Negeri Banyuasin ini memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional, humanis, berintegritas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi kami itu tidak hanya melaksanakan tugas penegakan hukum saja, tapi juga terus berupaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui berbagai program pelayanan hukum dan edukasi hukum. Kami juga ingin masyarakat merasakan bahwa Kejaksaan Negeri Banyuasin itu hadir sebagai institusi yang melayani, memberikan solusi sesuai kewenangan, dan menjadi bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang tertib dan taat hukum. Baik, keren sekali Ibu. Nah, lanjut, kalau berbicara mengenai pelayanan kepada masyarakatnya Bu, program apa saja yang rutin dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin? Baik Mbak Davina, salah satu program yang memang sering dilaksanakan itu adalah penyuluhan hukum. Kami secara rutin turun langsung ke sekolah-sekolah, kemudian ke desa, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun berbagai komunitas untuk memberikan edukasi hukum. Materinya tentunya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, pencegahan tindak pidana korupsi, perlindungan anak, penggunaan media sosial secara bijak, hingga persoalan hukum yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya melalui kegiatan tersebut kami berharap masyarakat memperoleh pemahaman hukum sejak dini sehingga mampu menghindari berbagai pelanggaran hukum. Baik, nah berarti Ibu, kejaksaan ini tidak hanya menunggu masyarakat datang ya, tetapi kejaksaan ini juga aktif hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, seperti itu Bu ya? Betul sekali Mbak Davina, karena kami percaya bahwa edukasi itu merupakan salah satu bentuk pencegahan yang paling efektif. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin kecil tentunya potensi terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kami akan terus meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya, keren sekali. Nah, selain kepada masyarakat Ibu, Kejaksaan Negeri Banyuasin ini juga dikenal aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah. Nah, menurut Ibu, mengapa pendampingan ini sangat penting? Mengapa pendampingan ini sangat penting? Pendampingan hukum itu kan bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Misalnya, ketika pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan, maupun program strategis lainnya. Jadi melalui pendampingan hukum kami membantu memberikan pendapat hukum maupun pertimbangan hukum agar pelaksanaan kegiatan itu tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pembangunan itu dapat berjalan secara efektif, transparan, kemudian akuntabel, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang perlu dipahami adalah
pendampingan hukum itu bukan berarti mengambil alih tugas pemerintah daerah, melainkan memastikan setiap kebijakan yang dilaksanakan akan sesuai dengan koridor hukum. Jadi masyarakat itu bisa merasakan langsung manfaatnya seperti itu, Bu, ya. Betul, Mbak Davina. Jadi kegiatan dari pemerintah daerah itu akan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Karena ketika pembangunan berjalan dengan baik, manfaatnya tentu akan kembali Dirasakan kepada oleh masyarakat. Ya, seperti itu, Bu, ya. Keren sekali. Betul, memang. Mbak Davina. Oke. Nah, Ibu, kalau masyarakat ingin datang langsung ke Kejaksaan Negeri Banyuasin, layanan apa saja yang dapat dimanfaatkan dan diberikan kepada masyarakat? Oh, ada Mbak Davina. Jadi masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya masyarakat ingin memperoleh informasi mengenai layanan kejaksaan, ingin menyampaikan pengaduan, meminta informasi publik sesuai mekanisme yang berlaku, maupun memanfaatkan pelayanan hukum yang menjadi kewenangan kejaksaan. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan agar masyarakat merasa nyaman ketika datang ke kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin. Pelayanan yang baik merupakan bagian dari komitmen kami Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Negeri Banyuasin. Baik, berarti Kejaksaan Negeri Banyuasin teman-teman membuka pintu yang selebar-lebarnya apabila teman-teman ingin datang ke Kejaksaan Negeri Banyuasin seperti itu. Tetapi Bu, sampai sekarang, detik ini masih ada masyarakat yang merasa takut untuk datang ke Kejaksaan Negeri Banyuasin karena masyarakat beranggapan bahwa kalau datang ke kejaksaan itu hanya saat kita ada perkara saja seperti Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana pandangan terkait hal tersebut, Bu? Betul sekali Mbak Davina. Orang tuh kalau udah dengar kejaksaan takut mereka mau main ke kantor kejaksaan, dan anggapan itu cukup sering memang kita temui. Padahal kejaksaan ini merupakan lembaga pelayanan publik. Tidak semua orang yang datang ke kejaksaan sedang menghadapi perkara hukum. Bukan berarti dia datang ke kejaksaan tuh karena tindak pidana korupsi, karena sedang mengalami penanganan perkara gitu kan. Banyak masyarakat yang datang untuk memperoleh informasi, bisa juga berkonsultasi sesuai dengan layanan yang tersedia, mengikuti kegiatan penyuluhan hukum maupun memanfaatkan berbagai pelayanan publik lainnya. Karena itu kami ingin mengajak masyarakat agar tidak ragu untuk datang ke kejaksaan apabila membutuhkan pelayanan yang menjadi kewenangan kami. Kami tentunya akan melayani dengan ramah, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, nah teman-teman bisa didengar sendiri, kejaksaan bukan merupakan lembaga yang harus ditakuti, tetapi lembaga yang harus dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Seperti itu, Bu, ya. Betul sekali Mbak Davina. Semakin masyarakat mengenal tugas dan fungsi kejaksaan, maka komunikasi antara masyarakat dan kejaksaan juga akan semakin baik. Harapan kami tentunya kejaksaan dapat menjadi mitra masyarakat dalam membangun budaya sadar hukum di Kabupaten Banyuasin. Luar biasa sekali penjelasan Ibu Kajari kita yang cantik hari ini. Saya rasa banyak informasi baru ya yang mungkin selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Nah, Sobat Kejaksaan, setelah ini kita akan masuk ke sesi yang tidak kalah menarik, yaitu tanya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan ringan yang paling sering diajukan oleh masyarakat ya, Bu, ya, kepada Kejaksaan Negeri Banyuasin, sekaligus mendengar pesan khusus dari Ibu Kajari kita untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin. Boleh, Bu, ya? Boleh. Kita lanjut. Nah, sebelum mengakhiri podcast ini, Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang cukup sering muncul di tengah masyarakat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ialah, apakah masyarakat bisa berkonsultasi ke kejaksaan dan bagaimana caranya? Tentu bisa Mbak Davina, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Tentunya masyarakat bisa berkonsultasi di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Adapun konsultasi tersebut dapat disesuaikan dengan jenis layanan dan kewenangan yang dimiliki kejaksaan. Jadi masyarakat dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan tersedia,
mendapatkan pelayanan hukum sesuai ketentuan, maupun menyampaikan berbagai pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kejaksaan. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan tentunya harapan kami, masyarakat tidak ragu untuk datang apabila membutuhkan informasi yang menjadi kewenangan dari Kejaksaan Negeri Banyuasin. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika masyarakat ini mengetahui adanya dugaan tindak pidana, Bu ya? Nah, apakah masyarakat bisa langsung melapor ke kejaksaan? Jadi masyarakat tentu memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum. Jadi apabila dia mengetahui adanya dugaan tindak pidana, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Yang paling penting, laporan tersebut disampaikan dengan itikat baik dan disertai dengan informasi maupun data dukung sehingga dapat dilakukan tindak lanjut dari prosedur yang berlaku. Kemudian kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar, terutama melalui media sosial. Dan apabila menemukan suatu dugaan pelanggaran hukum, sebaiknya disampaikan melalui jalur yang benar sehingga dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, terima kasih Ibu. Nah, seringkali juga Ibu, masyarakat ini bertanya, apakah kejaksaan ini hanya bekerja setelah terjadi pelanggaran hukum saja? Apa betul seperti itu, Bu? Tentu tidak, Mbak Davina. Jadi justru salah satu fokus kejaksaan saat ini adalah memperkuat upaya pencegahan. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami juga aktif melaksanakan penyuluhan hukum, memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangan, serta membangun kesadaran hukum melalui berbagai program yang ada di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Karena kami percaya bahwa mencegah tentu lebih baik daripada harus menyelesaikan perkara setelah pelanggaran itu terjadi. Baik, terima kasih Ibu. Jawaban yang sangat keren sekali dari Ibu Kajari kita. Terima kasih Mbak Davina. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa pesan Ibu khususnya untuk generasi muda di Kabupaten Banyuasin? Ini pesan saya nih buat generasi muda yang merupakan aset bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Karena itu saya mengajak seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Banyuasin untuk terus belajar meningkatkan prestasi, menggunakan media sosial dengan bijak, menjauhi narkotika, menghindari segala bentuk kekerasan maupun perundungan atau bullying ya, serta menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah takut untuk berbuat benar. Bangun karakter yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tentunya. Karena bangsa yang maju dibangun oleh generasi yang memiliki moral dan kesadaran hukum yang baik. Luar biasa sekali Ibu pesannya. Saya rasa pesan Ibu tadi bukan hanya untuk generasi muda saja Bu ya, tetapi juga seluruh masyarakat Banyuasin dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Baik Sobat Kejaksaan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Hari ini kita udah belajar banyak sekali mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari pengertian kejaksaan, tugas dan fungsi di setiap bidang, hingga berbagai pelayanan yang diberikan Kejaksaan Negeri Banyuasin kepada masyarakat. Semoga melalui perbincangan ini semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa kejaksaan bukan hanya hadir untuk melakukan penegakan hukum, tetapi juga hadir sebagai sahabat masyarakat dalam memberikan edukasi hukum, pelayanan publik, pendampingan hukum, serta mendukung pembangunan yang taat terhadap aturan. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tercipta kehidupan yang aman, tertib, adil, dan harmonis. Sebelum kita akhiri, kami persilakan untuk Ibu Kajari untuk menyampaikan pesan penutup kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Davina.
Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun budaya sadar hukum. Mari kita jadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap tindakan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan apabila setiap individu memiliki kesadaran hukum yang baik, maka kita telah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, tertib, dan sejahtera. Nah, kami di Kejaksaan Negeri Banyuasin akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, humanis, dan akuntabel. Kami juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan, karena keberhasilan penegakan hukum memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang selama ini diberikan kepada Kejaksaan Negeri Banyuasin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Baik, terima kasih Ibu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Ibu Erni Yusnita SHMH atas waktu, pemikiran, dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh sobat kejaksaan yang telah mengikuti podcast hari ini hingga selesai. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai informasi, edukasi hukum, dan kegiatan Kejaksaan Negeri Banyuasin melalui media sosial resmi kami. Sampaikan juga podcast ini kepada keluarga, sahabat, maupun rekan kerja agar semakin banyak masyarakat yang memahami atas tugas dan fungsi kejaksaan. Sampai bertemu kembali pada episode podcast Kejaksaan Negeri Banyuasin berikutnya dengan tema-tema menarik seputar hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.